Sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian merinding, tekan dulu tombol subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang tidak semua orang berani mendengarnya. Di Kalimantan, orang tua dulu bilang, hutan itu punya dua bumi. Yang satu buat kita, yang satu buat mereka, yang tak kelihatan. Makhluk halus yang hidup berdampingan, punya dunia sendiri, rumah sendiri, keluarga sendiri, semuanya mirip manusia, tapi lebih rapi, lebih sunyi, lebih sempurna. Mereka disebut bunian, bian, atau puyangi. Dan menurut kepercayaan lokal, bunian itu tidak jahat, tapi tidak juga punya perasaan untuk mengembalikan siapapun yang tersesat ke negeri mereka. Nama gue Bima, dan ini cerita waktu gue dan dua teman gue, Arman dan Dewi, naik gunung di Kalimantan ditemani pemandu Dayak bernama Pak Sahri. Dia cuma bilang satu hal sebelum kami masuk hutan. Kalau ada suara manggil nama kalian, jangan jawab. Dan jangan pernah lihat jalan yang terlalu rapi. Itu bukan jalan manusia. Saat itu gua ngerasa Pak Sahri cuma mau nakut-nakutin kami. Tapi ternyata dia lagi nyelamatin kami dari negeri yang gak pernah ngelepas tamunya. Awalnya jalur biasa, akar besar, tanah merah, tumbuhan tinggi setinggi dada. Tapi sekitar 1 jam jalan, gue lihat jalur lain di samping jalur kami. Lurus, bersih, rapi, tidak ada daun jatuh, seperti selalu disapu, dan tidak punya suara. Arman spontan bilang, "Pak, yang ini kayaknya lebih mudah." Pak Sahri langsung tegas, "Itu jalan bunian. Kalau kalian masuk, kalian ikut mereka." Arman masih penasaran. Pak Sahri lempar ranting ke jalur itu. Dan kami semua terdiam. Ranting itu jatuh tanpa suara. Hening total seolah tanahnya menyerap bunyi. "Jalur manusia itu ribut," kata Pak Sahri. "Tanahnya hidup. Kalau tanah nggak ngeluarin suara, artinya itu bukan tanah kita." Kami melewati jalur akar yang curam. Lebih berat, lebih kotor, lebih keras. Tapi Pak Sahri tetap bilang, jalan jelek itu jalan manusia. Dan itu baru tanda pertama. Di pos Batu 3, kami istirahat. Gua ambil beberapa foto tempat camp demi dokumentasi. Foto pertama normal. Foto kedua, di samping Arman, ada seseorang berdiri. Orangnya tinggi, kurus, pakai jaket yang warnanya nggak jelas. Bukan hitam, bukan abu-abu, kayak warna yang belum dikasih nama. Gua zoom ke wajahnya, mata merem, mulut tipis, persis wajah manusia, tapi terlalu simetris, kayak topeng yang dirapihkan. Dewi langsung menutup mulutnya. Apa itu manusia? Pak Sahri lihat sebentar. Terus dia menjawab pelan. Seakan menjaga volume bicara. Itu bunian tidur. Mereka tidur sambil berdiri. Arman ketawa gugup. Lah, kalau tidur matanya melek gimana, Pak? Pak Sahri jawab, tanpa berkedip. Kalau matanya melek, berarti dia udah milih yang mana yang dia mau bawa. Dan tiba-tiba malam terasa lebih dingin. Malam datang cepat di hutan Kalimantan. Kami pasang tenda dekat sungai kecil. Gue hampir ketiduran ketika dengar suara itu. "Bima, sini dulu." Suaranya persis suara bokap gue. Nada, ritme, intonasi, semuanya sama. Tapi ada satu hal yang hilang. Suaranya tidak punya ritme napas. Manusia selalu ada desis kecil sebelum bicara. Ini tidak. Gue hampir jawab, tapi Pak Sahri narik lengan gue. "Jangan jawab. Kalau kamu jawab, kamu buka pintu buat mereka." Dari luar tenda,
langkah pelan terdengar memutari tenda. Masalahnya, langkah-langkah itu tidak meninggalkan jejak di tanah. Kami duduk melingkar. Pak Sahri suruh kami sebut nama. Arman, Dewi, Bima, Sahri. Suara di luar berhenti, tapi sungai terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik air. Besok paginya, kami lanjut turun ke lembah kecil. Di sana ada rumah kayu kecil. Bersih, dinding baru, pintunya terbuka, meja makan rapi, teko masih mengeluarkan uap panas. Arman bilang, "Pak, ini rumah orang." Pak Sari menggeleng, tapi lebih pelan dari biasanya. Bunian suka bangun rumah, tapi bukan buat ditinggali, buat memanggil tamu. Gue ngintip dari jendela, semua benda ada, tapi semua benda di dalam tidak punya bayangan. Bahkan meja pun tidak. Dewi pingin masuk. Pak Sahri langsung tahan. Kalau kalian masuk, nanti kalian lupa cara pulang. Di meja ada buku tamu. Nama kami bertiga sudah tertulis dengan tulisan yang persis seperti tulisan asli kami. Tapi di bawahnya ada ruang kosong. Buka kurung, tutup kurung. Siapa yang isi ruang kosong itu, dia yang tinggal, kata Pak Sahri. Kami mundur pelan, rumah itu terasa seperti sedang memperhatikan kami. Sore itu, kami menuju Punggungan. Kabut turun cepat. Jalur bercabang. Kiri, jalur akar tebal, becek, bau tanah kuat. Kanan, bersih, terang, jalur tanpa daun. Arman memilih kanan. Gue tarik dia sebelum kakinya benar-benar masuk. Arman ngelawan. "Bim, tadi kalian lewat sini. Kok balik lagi?" Tapi kami nggak pernah lewat jalur itu. Tiba-tiba, suara Arman muncul dari dalam kabut. "Bima, kesini. Jalannya gampang." Kami berempat mematung. Arman asli berdiri di sebelah gue. Yang manggil itu bukan Arman, tapi suaranya sama persis. Kali ini, nafasnya pura-pura ada, tapi tidak sinkron. "Nama!" seru Pak Sahri. "Kalian sebut nama kalian." Kami berempat sebut nama. Suaranya mengecil, lalu hilang. Jalur yang rapi itu meredup. Tanahnya kembali gelap, seperti pintu yang ditutup. Arman udah gemetaran ketika sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di satu tebing kecil, Arman berhenti. Diam, kayak hipnotis. Di depan dia, jalan mulus terbuka luas. Dan di ujungnya, ada desa kecil dengan lampu-lampu hangat. Suara perempuan terdengar. "Man, pulang. Makan dulu." Arman mau lari. Kami tahan. Tapi tanah jalur mulus itu mengelupas seperti mulut menelan bayangan kaki Arman. Bayangannya tertarik ke dalam tanah. Arman menjerit. Bayangan itu melekat kayak tangan gelap yang menariknya. Dewi nangis. Gue tarik tubuhnya. Pak Sahri teriak mantra Dayak. Bayangan Arman lepas. Tubuhnya kembali. Tapi kaki kirinya dingin, kayak bekas disentuh tangan yang tidak hidup. "Dia udah milih Arman," kata Pak Sahri. "Sekarang dia nggak akan berhenti." Kolom kosong. Spidol di sampingnya gerak sendiri. Nulis angka 5. Padahal kami berempat. Angin dari hutan memanggil. "Lima." Pak Sahri berdiri di depan papan itu. Dia tidak menulis angka. Dia sebut nama. Nama panjang,
penuh hormat. Sahri, Bima, Dewi, Arman. 4 suara. Spidol berhenti nulis. Papan retak. Tanah di belakang kami menghembuskan angin dingin terakhir sebelum menyerah. Kami melewati pintu hutan. Semuanya terasa kembali normal. Suara motor, orang jual minuman, ayam berkokok, matahari manusia. Di pos bawah, petugas nanya, "Berapa orang?" Angin dari hutan masih coba memaksa. 5. Arman pucat. Dewi menggenggam tangannya kuat-kuat. Pak Sahri jawab, "Yang turun, Sahri, Bima, Dewi, Arman." Petugas catat 4 nama, bukan angka, nama. Dan dunia bunian yang mengintip di belakang kami perlahan menutup pintunya. Sudah lama kami turun dari hutan itu. Tapi saat gue sendirian malam-malam, kadang gue dengar suara itu. "Bima, pulang." Suaranya persis, lembut, mirip keluarga gue. Tapi gue tahu, suaranya tidak punya napas. Gue tulis lagi 4 nama di buku catatan. Syahri, Dewi, Arman, Bima. Nama adalah tali. Nama adalah pintu. Dan selama pintu itu tidak gue buka, mereka cuma bisa memanggil tanpa bisa menarik. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.